Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana menyelesaikan persoalan dengan menggunakan repetisi do while. Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah apakah kasus yang sedang kita hadapi cocok untuk diselesaikan dengan model repetisi do while. Ada dua karakteristik utama dari persoalan yang cocok untuk diselesaikan dengan model repetisi ini. Yang pertama adalah non-deterministik, jadi seperti while, yaitu kita tidak bisa memprediksi berapa kali repetisi akan terjadi. Yang kedua, untuk kasus do while cocok ketika perlu dilakukan repetisi paling sedikit satu kali. Berikut adalah dua contoh kasus yang cocok untuk diselesaikan dengan repetisi do while. Yang pertama adalah game tebak-tebakan angka. Jadi ada sebuah angka yang diacak, misal dari 1 sampai 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 bisa diacak, kemudian dihasilkan sebuah angka. Kemudian angka itu akan ditebak. Berapa angkanya? Apakah 1, apakah 2, apakah 3, apakah 4, atau 5. Jadi akan ditebak. Ketika tebakannya salah, maka harus diulang. Harus dilakukan repetisi, ya, diminta lagi. Oh, tebakanmu salah. Coba lagi. Tebakanmu salah. Coba lagi, gitu ya. Jadi itu adalah kasus yang pertama. Dan kasus ini yang akan nanti kita demonstrasikan. Yang kedua adalah mencatat hobi dari rekan kita. Dengan asumsi bahwa setiap orang itu minimal punya satu hobi. Contoh misalnya, kita tanya rekan kita, apa hobimu? Hobi saya masak, gitu ya, catat. Masih ada hobimu yang lain? Ada. Apa itu? Makan misalnya, catat. Masih ada hobimu yang lain? Ada. Apa itu? Kulineran misalnya, jalan-jalan sambil cari makan gitu ya. Catat. Masih ada hobimu yang lain? Oh, nggak ada lagi. Oke, selesai. Jadi, ketika masih ada hobi yang perlu dicatat, dia akan melakukan repetisi. Tapi karena minimum punya satu hobi, satu orang punya satu hobi, maka kasus repetisi duel cocok untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ada beberapa key elements yang harus kita ketahui dari struktur perulangan atau repetisi duel. Yang pertama adalah adanya conditional expression untuk mengambil keputusan apakah akan melakukan repetisi atau tidak. Perbedaannya dibandingkan dengan while adalah evaluasi dari conditional expression dilakukan di akhir, kalau while dilakukan di awal. Kemudian untuk keputusan apakah akan dilakukan repetisi atau tidak itu tergantung dari hasil evaluasi conditional expression. Kalau conditional expression yang menghasilkan boolean true, maka repetisi dilakukan. Kalau tidak menghasilkan boolean true atau menghasilkan boolean false, maka repetisi tidak akan dilakukan. Ingat bahwa repetisi bentuk do while itu minimum dilakukan satu kali. Berikutnya adalah Anda harus berhati-hati ketika mendesain conditional expression. Jangan sampai conditional expression Anda salah dan berakibat pada terjadinya looping forever. Jadi dia akan looping terus, tidak pernah selesai, repetisi terus gitu ya, nggak pernah selesai. Atau minimal tidak punya kemungkinan untuk selesai deh. Nah itu nggak boleh. Jadi harus berhati-hati ketika mendesain solusi ya, mendesain khususnya conditional expression dari do while. Nah kita akan lihat contohnya. Sekarang kita akan coba mengerjakan tebak-tebakan angka tadi dengan menggunakan logaritma. Ingat bahwa yang akan kita pakai adalah do while. Oleh sebab itu saya create terlebih dahulu do while-nya ya. Kemudian saya akan set conditional expression-nya. Nah, untuk conditional expression, ingat bahwa saya akan punya sebuah angka hasil acak-acakan. Kemudian saya akan bandingkan dengan hasil tebak-tebakan. Kalau hasilnya sama, maka permainan berakhir karena udah cocok. Kalau tebakannya tidak sama dengan hasil acak-acakan, maka permainan harus dilanjutkan. Yaitu saya akan masih minta
rekan saya untuk menebak gitu ya. Tebak lagi lah, kan tebakan salah gitu ya. Jadi untuk angka hasil acak-acakan saya akan beri nama ren, dari random ya, saya beri nama ren. Kemudian untuk angka tebak-tebakan saya beri nama guess. Oke, kita akan buat conditional expression-nya. Nah, untuk conditional expression seperti saya sampaikan tadi bahwa repetisi akan terjadi jika hasil tebak-tebakan tidak sama dengan hasil acak-acakan ya. Jadi apa yang diacak tidak sama dengan yang di guess ya, yang ditebak ya, terbalik ya. Jadi apa yang ditebak tidak sama dengan apa yang diacak gitu ya. Jadi kita akan melakukan perbandingan ya, inequality, ketidaksamaan. Jadi kalau tidak sama saya akan ulang. Kalau tidak sama saya akan ulang. Ingat, kalau tidak sama kita ulang. Kalau sama berakhir gitu ya. Maka sini saya akan saya akan tuliskan conditional expression-nya. Nah, kira-kira bentuk conditional expression seperti ini. Di sini ada dua buah variabel, yaitu guess dan ren. Berikutnya saya harus mendeklarasikan guess dan ren. Untuk tipenya integer, cocok. Lalu saya akan create random number di sini. Random numbernya akan saya simpan di variabel ren. Nah, untuk mengenerate random number saya akan menggunakan fungsi random. Nah, fungsi random ini sudah disediakan oleh Flowgorithm, jadi kita lihat dokumentasinya. Di sini sebutkan bahwa fungsi random membutuhkan satu buah parameter integer ya. Jadi misalnya integernya saya kasih masuk angka 5, maka kemungkinan luarannya adalah 0 sampai 4, yaitu 0 sampai n-1. N-nya 5 berarti n-1 4. Jadi kemungkinan angka yang dihasilkan adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nah, karena yang saya inginkan adalah mulai dari 1, jadi saya ingin 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi mulainya dari 1 bukan dari 0, saya mau dari 1. Jadi triknya adalah dengan menambah 1. Nah, dengan demikian maka nilai minimumnya menjadi 1 dan nilai maksimumnya menjadi 5. Jadi caranya seperti ini. Berikutnya saya akan menampilkan output ketika guess sudah sama dengan random, atau ketika kondisi ini sudah tidak memenuhi lagi ya. Ketika tidak memenuhi akan mengalir ke flow false. Jadi sini saya akan berikan keluarannya seperti ini. Simple saja. Nah, cuman seperti ini saja, saya oke. Kemudian saya akan membaca masukan dari user ya. Masukan dari user akan menggunakan instruksi input. Nah, masukan dari user akan saya simpan di variabel guess. Oke, kemudian saya akan berikan di sini pemanis ya. Nah, sudah selesai. Di sini kita perhatikan flow-nya. Pertama saya akan declare guess dan ren. Kemudian saya akan generate sebuah nilai random dari 1 sampai 5. Kemudian saya simpan ke ren. Lalu saya akan minta user saya untuk menebak ya. Tebaklah angkanya berapa gitu ya. Dan kemudian dicoba dicocokkan apakah conditional expression ini memenuhi syarat atau tidak. Kalau masih memenuhi syarat, artinya apa yang ditebak tidak sama dengan apa yang diacak, maka dia akan mengulang. Ya, akan terjadi repetisi. Tapi jika kondisi ini tidak lagi memenuhi syarat, artinya tebakan sama dengan acakan, maka akan tampil hore, your guess is correct. The number is berapa gitu ya.
Nah, kita akan coba eksekusi ini, tapi sebelumnya saya akan save terlebih dahulu. Saya akan run, perhatikan nanti variable watch dan konsol seperti apa tampilannya. Oke, tebakan pertama. Saya mau tebak berapa? 1 ya, misalnya. Oh, salah. Ini berapa ini? 2. Oh, salah lagi. 5. Oke, berhasil ya. Jadi jawabannya 5. Tadi saya nggak nyontek ya di atas ya. Tadi saya benar-benar menebak. Jadi saya dapat hasilnya 5. Jadi itu contoh untuk bagaimana cara menggunakan eh, repetisi do while ya. Berikut ini adalah beberapa hal yang saya sarankan Anda coba sehingga Anda lebih mantap lagi dalam menggunakan repetisi dalam bentuk do while. Yang pertama adalah masih menggunakan kasus yang sama yang tadi, cuman saya ingin menampilkan message incorrect gitu ya, ketika tebakan tidak sama dengan hasil acakan. Kira-kira solusinya seperti apa? Yang kedua, coba Anda implementasikan kasus yang kedua, yaitu mencatat hobi rekan kita. Jadi hobi pertama Anda tulis gitu ya, kemudian kalau ada hobi yang kedua Anda beri tanda koma gitu ya. Jadi hobi pertama, koma, spasi, hobi kedua, koma, spasi, hobi ketiga, dan seterusnya gitu ya. Jadi sampai tidak ada hobi lagi atau hobinya sudah semua tercatat gitu ya. Nah, itu adalah beberapa tantangan yang bisa Anda coba. Ini adalah akhir dari sesi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada sesi-sesi pembelajaran lainnya. Ciao.